Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1131. Menampakkan pandangan sesat sebagai metode terampil untuk menyadarkan para makhluk. Menggunakan metode terampil sebagai ajaran sementara, membaur tanpa terdeteksi dan diam-diam mengumpani. Para praktisi kendaraan kecil mendengarkan dan membabarkan ajaran Bodhisattva. Pembebasan adalah halus dan menakjubkan. Sungguh tak terbayangkan. Meski selalu mendengarkan Dharma, batin tetap saja memunculkan keraguan. Mendengarkan Dharma dan dapat memahaminya sungguh sulit. Lihatlah di era Buddha juga seperti ini. Buddha berbagi tentang kondisi pencerahan di dalam batinnya. Seluruh fenomena alam semesta dan prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan ingin berbagi kepada semua orang, supaya semua orang dapat memahami bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha. Beliau ingin semua orang dapat memahami secara menyeluruh prinsip kebenaran seluruh alam semesta. Jika kita setiap orang dapat memahami prinsip kebenaran, dengan sendirinya noda batin dan kegelapan batin akan terhapuskan. Maka kegelapan batin terus-menerus timbul. Semua kondisi luar masuk ke dalam batin dan terus memperbanyak kerisauan. Begitu kerisauan muncul, kondisi luar yang terus diperbanyak menyebabkan konflik antara satu sama lain. Saling menyakiti satu sama lain. Ini adalah penderitaan di dunia. Perselisihan di dunia muncul dari ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, maka tidak memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Meskipun sejak zaman dulu hingga sekarang, juga ada orang yang berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan prinsip kebenaran yang sejati. Semua orang berpikir demikian. Juga praktisi yang melatih diri dengan bersungguh hati. Tetapi, metode pelatihan diri tidaklah sama. Maka, dalam proses pelatihan diri, secara perlahan-lahan, dengan metode pelatihan diri yang berbeda, menjadikan aliran yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, di India, sebelum Buddha dilahirkan, agama sangat kompleks. Mereka membaginya menjadi 4 kasta. Bahkan di antara orang dan ras mereka telah dibagi menjadi 4 kasta. Salah satu di antaranya yang tertinggi adalah Brahmana. Brahmana, mereka mendirikan sebuah agama. Agama yang didirikan ini di mana cara pelatihan masing-masing setiap orang berbeda. Maka lebih dari 90 jenis aliran terbentuk darinya dan tidak berhenti menciptakan cabang. Demikian juga di dalam pelatihan diri. Membawa ketidaktahuan, tidak mampu memahami tujuan melatih diri yang sebenarnya. Prinsip kebenaran yang sesungguhnya, Sang Buddha pun lahir dari kecil sampai dewasa, di dalam proses berkembang menjadi dewasa, dalam usia yang masih kecil, terhadap masalah, benda, dan lainnya sebagainya di dunia, memiliki penghayatan yang cukup mendalam terhadap banyaknya kontradiktif dalam kehidupan manusia, sangat banyak ketidakbebasan. Hanya membicarakan kehidupan di dunia di luar kendali diri sendiri. Lahir, tua, sakit, mati. Siapa yang mampu mengontrolnya sendiri? Sejak terlahir, apakah tidak mengalami sakit? Tidak tua, tidak mati. Tidak ada orang yang mampu untuk mengontrolnya. Tetap di dalam siklus lahir, tua, sakit, dan mati, demikian bersiklus, bahkan telah terbagi, rasisme, dan lain sebagainya. Beliau melihatnya, merasa kehidupan manusia begitu banyak hal yang kontradiktif. Di dalam kehidupan didera oleh penderitaan, sedangkan bangsawan dan keluarga kerajaan sedemikian merajalela, memegang kekuasaan, menjalani kehidupan yang mewah dan lainnya. Mengapa perbedaannya sangat banyak? Sangat banyak di dalam batin beliau yang masih kecil. Memahami secara tuntas bahwa kehidupan manusia adalah demikian.
Bagaimana dapat mengubah para makhluk terhadap konsep pemahaman ini? Konsep pemahaman dan pandangan jika telah terurai, bukankah masalah besar ini terselesaikan sangatlah damai? Interaksi antar manusia, saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati di dalam kehidupan ini. Bukankah ini hanyalah sebersit niat pikiran? Sebersit niat yang berubah. Bagaimanapun kita memikirkannya, masih saja ada sedikit prinsip kebenaran yang tidak dipahami. Batin manusia tidak dapat dibuka semuanya satu persatu. Sebenarnya di mana prinsip kebenaran ini dapat ditemukan? Hanya demi ini beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga, pergi mencari satu jalan bagaimana caranya untuk dapat membuka batin semua orang dan dapat memahami prinsip kebenaran secara keseluruhan. Niat pikiran ini, untuk membuka niat pikiran ini dibutuhkan prinsip kebenaran. Jalan kebenaran yang ada di seluruh alam semesta, dari mana beliau dapat menemukan jalan kebenaran ini. Sehingga beliau harus benar-benar fokus mencari. Selama pelatihan dirinya, dalam proses, beliau selalu masuk ke tengah orang banyak. Jika beliau hanya berada di dalam istana, walaupun beliau memiliki banyak edukasi, walaupun suatu hari nanti beliau harus mewarisi tahta kerajaan dan menjadi raja, lingkungannya hanya sebatas di dalam istana raja. Kehidupan manusia, seberapa berharganya kehidupan, bagaimana cara menjalani kehidupan, beliau sama sekali tidak dapat memahaminya. Kehidupan rakyatnya, sebenarnya dari manakah asal mula penderitaan mereka? Apabila beliau hanya berada di dalam istana, beliau tidak akan memahaminya. Sehingga beliau meninggalkan istana dan pergi mencari sebuah jalan. Saat masuk ke tengah orang banyak, beliau melihat ternyata seperti inilah kehidupan di masyarakat. Inilah proses pelatihan diri. Di sana banyak orang yang sedang melatih diri dan ada banyak agama atau kepercayaan. Semua tidak sama. Sebenarnya, di manakah prinsip kebenaran itu? Oleh karena itu, beliau mencari satu jalan kebenaran miliknya. Beliau mencapai maha kesadaran dan pencerahan. Langit, bumi, dan alam semesta tidak terlepas dari nilai kebenaran sejati ini. Kebenaran sejati memenuhi segala alam dharma pada alam semesta. Ini kebenaran sejati yang terdapat di mana-mana. Dan saat melihat lebih dekat, tidak lain hanyalah sebersit niat pikiran. Prinsip kebenaran ini, sebersit niat pikiran adalah sifat hakiki yang dimiliki setiap orang. Sifat hakiki yang demikian adanya, akan tetapi sifat hakiki yang demikian adanya tertutupi oleh kebodohan batin. Harus bagaimana untuk membuka kebodohan batin ini? Itu kenyataan. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Yang paling baik ini, paling benar, tidak ternoda. Demikian adanya ini. Bagaimana kita membangkitkannya? Inilah yang disadari oleh Sang Buddha. Karena demikian, beliau berjalan masuk ke kerumunan orang banyak untuk melihat kapasitas para makhluk. Jadi, beliau harus menggunakan ajaran sementara dengan metode terampil, membaur tanpa terdeteksi dan diam-diam mengumpani. Dharma yang demikian besar disebar luaskan kemana-mana. Kebenaran ada di mana-mana. Beberapa ajaran ini sebenarnya ketika dikumpulkan kembali akan ditemukan dalam satu pikiran. Dharma ini bagaimana supaya semua orang bisa menghayatinya? Maka harus menggunakan ajaran sementara dengan metode terampil dan membaur tanpa diketahui. Seperti ini pelan-pelan supaya Dharma ini bisa diterima orang-orang sedikit demi sedikit dan baik-baik membimbing mereka. Tidak bisa secara langsung memberitahukan kepada mereka. Hanya bisa seperti ini selangkah demi selangkah membimbing mereka. Penderitaan di dunia sangatlah banyak. Apakah kalian merasakannya? Langit, daratan, dan dunia dalam kehidupan sehari-hari saat semua orang keluar menerima dana, makanan, atau pinta patah lalu kembali.
Mari, berbagi dengan saya. Apakah Anda menderita? Ketika menerima dana makanan atau pindah patah, apakah berjalan dengan lancar? Apakah mendengar curahan isi hati orang-orang merasakan penderitaan? Semua yang dilihat sebenarnya dalam kehidupan Sang Buddha juga mau membiarkan murid-muridnya pergi. Setiap hari demi nutrisinya, setiap hari harus keluar untuk berpindah patah. Ini sudah membaur tanpa terdeteksi dan diam-diam mengumpani. Awalnya membiarkan mereka pelan-pelan bersosialisasi di dalam masyarakat. Meskipun dari keluarga kerajaan, orang kaya datang untuk membina diri, semuanya adalah sama atau sederajat. Sama-sama harus menjalani kehidupan yang seperti ini. Membiarkan semua orang melihat penderitaan, untuk menganalisa asal mula datangnya berbagai penderitaan. Ini sangat banyak, tidak habis untuk dibicarakan. Semuanya adalah dharma, alam dharma di alam semesta, kehidupan manusia, segala yang telah diakumulasi oleh waktu, semuanya adalah penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan. Oleh karena itu, kita semua harus melatih diri, melenyapkan penderitaan. Jadi harus benar-benar melatih diri, melenyapkan akar penderitaan, jadi menggunakan jalan menuju melenyapkan penderitaan untuk melatih diri. Ini adalah Sang Buddha mengajarkan kesunyataan. Dharma agung yang begitu luas sebenarnya membutuhkan waktu untuk membuat orang mengerti. Dengan membaur tanpa terdeteksi dan diam-diam mengumpani, hanya dengan cara ini, semua orang baru dapat memahami secara mendalam. Tapi waktunya akan panjang dan lama. Para makhluk lamban dan bodoh. Kendaraan kecil, penderitaan, saya tahu penderitaan. Melihat begitu banyak penderitaan, bukankah itu kegelapan batin, kerisauan, karma, hukum sebab musabab yang datang? Dengan ini, saya harus benar-benar melatih diri. Memberi kebaikan pada diri sendiri. Jadi berkubang pada praktisi kendaraan kecil. Datang mendengar dharma, hanya mendengar, bagaimana bisa menghapus kerisauan. Meskipun ada mengajarkan ajaran bodhisattva dengan posisi sebagai praktisi kendaraan kecil yang mengajarkan ajaran bodhisattva, ibarat seperti Purna Maitreya Niputra, mereka membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Dengan identitas sebagai praktisi kendaraan kecil, tetapi yang mereka ajarkan tetap jalan bodhisattva. Batin mereka telah terbebaskan. Kondisi batin yang terbebaskan adalah sangat menakjubkan. Dalam hal yang sama, kecuali Sang Buddha seorang diri yang telah tersadarkan dan mengajar dharma. Sebenarnya mereka yang mengikuti Buddha menjadi monastik juga mendengarkan dharma dan mengerti. Selain melalui ajaran kendaraan kecil, mereka mencapai pratyeka Buddha. Dengan kendaraan sedang, mereka juga dapat merasakan kondisi alam manusia yang tidak kekal. Terus terjadi pergantian 4 musim. Waktu begitu cepat berlalu. Kehidupan manusia, lahir, tua, sakit, dan mati, semua tahapan begitu cepat berlalu. Perubahan fisiologis terjadi di dalam tubuh. Yang demikian ini dengan kondisi di luar di mana terdapat prinsip kebenaran perselisihan antar sesama dan lain-lain. Sudah berpadu prinsip kebenaran luar dan dalam. Mereka sudah dapat menghayati dan tersadarkan dengan tuntas tentang kebenaran sejati dari kehidupan. Jadi mereka untuk pembebasan adalah halus dan menakjubkan, sungguh tak terbayangkan. Dari kehidupan di dalam alam semesta besar yang ada di luar, dan hubungan antar manusia yang memiliki kegelapan batin dan kerisauan, mereka dapat menghayati dan terbebaskan. Mereka menghayati dan terbebaskan hingga ke dalam batin. Kondisi yang demikian menakjubkan sungguh tak terbayangkan. Seseorang harus mengalami sendiri supaya tahu akan suka dan dukanya. Orang yang memiliki kesadaran akan sadar dengan sendirinya, ingin menceritakan apa yang mereka sadari kepada orang lain. Meski selalu mendengarkan dharma, batin tetap saja memunculkan keraguan. Para praktisi kendaraan kecil ini tidak dapat memahaminya.
masih tetap saja terhenti. Walaupun sering mendengarkan Dharma, baik mendengarkan pembabaran Dharma dari Buddha, sekalipun pendekatan dan pembabaran Dharma dari rekan-rekan praktisi, sama halnya dalam hati timbul keraguan. Para praktisi kendaraan ini mereka takut masuk ke tengah kerumunan masyarakat. Mereka takut untuk mengemban tanggung jawab. Dan saat ini adalah saat di mana semua orang harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar yang besar. Melihat dunia ini, penderitaan di dunia yang semakin banyak, alam semesta besar dengan dunia yang besar. Di ruang yang besar ini, kita dapat melihat krisis yang ada di dunia. Dari perubahan iklim di alam semesta besar ini, dunia besar ini malah petaka akibat ulah manusia di antara negara-negara. Batin manusia tidak dapat tersucikan. Batin manusia masih dalam kekacauan. Di tengah kekacauan, di era ini, jika setiap orang masih belum segera tersadarkan, bahkan harus membangkitkan tekad besar dan membangun ikrar agung, harus memikul misi keluarga Tathagata. Dengan pengajaran dari Sang Buddha, kita harus bersungguh hati mendengar dan meresap ke dalam terhadap Buddha Dharma ini, bagaimana bisa menyebar agar semua orang bisa memahaminya. Memahami satu hal adalah satu pencapaian. Memahami satu Dharma dan mereka bisa mempraktikkan satu kebajikan, baik itu satu Dharma ataupun satu kebajikan. Ini semuanya adalah kita harus mensosialisasikan secara bersama. Melihat seluruh dunia ini, juga ada banyak orang yang telah membangkitkan tekad dan mempraktikkan kebajikan. Karena banyak orang menderita, banyak orang yang dilanda bencana juga. Ada banyak orang yang melarikan diri untuk keberlangsungan hidup mereka. Sehingga ini membutuhkan banyak orang bersungguh hati, saling memberi semangat, saling membantu satu sama lain, dan juga ada orang yang bersedia memikul tanggung jawab, pergi ke sisi para korban bencana untuk menghibur mereka dan membantu mereka bagaimana bisa terlepas dari kondisi penderitaan ini, agar mereka bisa menetap di tempat yang paling aman dan damai itu, membiarkan anak-anak kecil mereka dapat tumbuh secara perlahan dunia di masa mendatang. Mereka bisa perlahan memahami penderitaan dan menciptakan berkah. Membiarkan anak-anak muda setelah melewati penderitaan ini, mereka memahami bahwa di dunia ada begitu banyak orang baik yang menghibur mereka. Agar mereka dapat melenyapkan kebencian dan dendam mereka, batin mereka dapat dipenuhi dengan cinta kasih dan rasa syukur. Di masa mendatang, batin mereka tidak memiliki dendam dan kebencian. Setelah melewati penempaan ini, mereka telah mendapatkan bantuan dengan penuh cinta kasih. Dengan demikian, di masa mendatang, mereka akan tumbuh besar di dunia ini. Juga adalah benih bajik yang dapat bersumbangsi demi orang lain. Sehingga kita harus bersungguh hati. Waktu berlalu begitu saja. Kita di dunia ini pada tanggal 15 Maret 2011. Terjadi konflik di Suriah, demonstrasi anti pemerintah yang menyebabkan banyaknya pengungsi Suriah. Arsitektur negara itu sangat indah dan sangat berbudaya. Tapi jalinan jodohnya bagaimana? Suatu kebetulan terjadi pergesekan seperti ini. Terjadi percikan api bersama di seluruh langit di negara mereka. Hampir lebih dari setengah populasi melarikan diri keluar. Seluruh kota, arsitektur budaya kuno yang sangat indah cemerlang, sangat cantik dan sangat berbudaya kuno telah menjadi debu dan reruntuhan. Saat ini, ibu kota kuno dengan budaya kuno itu telah menjadi debu dan reruntuhan. Sejarah masa kini telah terjadi seperti ini. Anak-anak kecil dipegang dan ditarik oleh orang tuanya. Dengan cara ini, mereka bergerak maju dengan cara ini. Ada orang, ada wanita yang berada di dalam tenda, melahirkan anak-anak di antara para pengungsi. Ketika bayi lahir, bayi didorong keluar tenda, di luar menggunakan air mineral. Hanya ada air seperti itu untuk membasuh tubuh bayi itu. Ibu yang melahirkan berada di dalam tenda. Bayinya didorong keluar dari tenda.
memegangnya dengan kedua tangan, mengisi botol dengan air, dan membantu bayi itu mandi. Ini adalah di dalam tenda. Suatu kehidupan baru muncul di tengah pelarian dari bencana. Ada berapa banyak yang seperti ini? Sungguh menderita, penuh penderitaan. Hanya karena niat pikiran di dalam kehidupan tidak bisa terbuka sehingga menyebabkan timbulnya keraguan. Sebenarnya ada apa dengan semua orang? Dunia ini sejak zaman kuno sampai sekarang, para makhluk selalu penuh dengan kebingungan. Kapan baru bisa membuka hati? Sang Buddha dengan sepenuh hati, meski selalu mendengarkan Dharma, batin tetap saja memunculkan keraguan. Meskipun Buddha mengajari seperti ini, mereka masih memiliki keraguan, kegelapan batin, dan kerisauan. Masih ada di dalam batin mereka. Penderitaan ini sungguh tidak tertahankan. Ada orang sudah terbebaskan. Pembebasan ini halus dan menakjubkan, sungguh tak terbayangkan. Namun mereka yang tidak memahaminya, bodoh dan tumpul, dan ditutupi oleh kekotoran batin, mereka tetap saja tidak dapat memahaminya, tidak dapat merasakan sukacita dalam Dharma, tidak dapat memahami kondisi batin yang halus dan menakjubkan. Sehingga kita harus lebih bersungguh hati lagi dalam membaur tanpa terdeteksi dan diam-diam mengumpani. Sehingga Buddha harus menggunakan ajaran sementara dengan metode terampil. Untuk mengajari mereka penderitaan dalam kehidupan sangat banyak, mari kita lihat kembali naskah sutra sebelumnya. Waktu terus berlalu. Dalam naskah sutra sebelumnya disebutkan, mereka telah menyadarkan dan membebaskan tak terhingga makhluk. Semuanya telah memperoleh pencapaian. Sekalipun orang-orang yang berkeinginan kecil dan malas, secara perlahan-lahan memungkinkan mereka untuk mencapai kebuddhaan. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini berbicara tentang Purna Maitrayani Putra. Di dalam naskah sutra sebelumnya, dia sudah menampakkan penampilan Sravaka dan juga memberi pengajaran di dalam kelompok para biksu. Baik pengikut Buddha maupun agama lain, dia tidak berhenti menyelamatkan para makhluk, terutama sejak kalpa sebanyak butiran debu. Semuanya telah memperoleh pencapaian. Mereka yang telah dibimbing oleh Purna, yang sudah bisa menerima ajaran ini dan sudah bisa tersadarkan dan paham, jumlah orang-orang ini tidak sedikit. Namun masih ada sekelompok orang-orang yang berkeinginan kecil dan malas. Agar mereka bisa menerima Dharma, dia tidak berhenti. Dengan perlahan mendidik mereka, secara perlahan-lahan memungkinkan mereka untuk mencapai kebuddhaan. Para praktisi kendaraan kecil yang malas ini, mereka juga harus sabar, harus melewati banyak kehidupan layaknya Buddha, masuk ke tengah orang banyak dan dengan sabar menyadarkan mereka. Jadi, mereka secara diam-diam di dalam menjalankan praktik bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka, minim nafsu keinginan dan muak akan samsara. Sementara dalam kenyataannya mereka sedang memurnikan tanah Buddha, menunjukkan pada orang banyak kalau mereka memiliki 3 racun batin, juga menampakkan tanda dari pandangan sesat. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Menampakkan wujud ini maksudnya adalah hati purna. Menyelamatkan makhluk hidup dengan cara ini, dia selalu muncul dengan penampilan biksu, yaitu ingin supaya semua orang tahu bahwa mereka perlu melatih diri. Melihat orang melatih diri, 3 racun batin ini sangat menakutkan. Keserakahan, kebencian, dan delusi. Ini adalah 3 racun batin. Dimulai dari sebersit keserakahan, jika tidak dapat mendapatkannya maka akan mulai benci. Jika tidak dapat berpikir terbuka, akan memperbanyak kegelapan batin. Ini adalah delusi. Tidak hanya keserakahan, kebencian, dan delusi, juga menampakkan tanda dari pandangan sesat. Tindakan seperti ini adalah paling menderita di dunia. Tetapi juga di dunia yang menderita ini, wujud ini, sutra selanjutnya ini mengatakan, demikianlah para muridku menggunakan metode terampil untuk menyadarkan para makhluk.
Murid-murid saya seperti ini dengan wujud biksu saat ini adalah ingin memberitahu kepada semua orang bahwa kita perlu melatih diri. Jika tidak, akan ada keserakahan, kebencian, dan delusi. Keserakahan, kebencian, dan delusi meninggalkan kehidupan berkeluarga tidak bisa sepenuhnya dilenyapkan. Murid yang meninggalkan kehidupan berkeluarga masih ada yang begini. Orang yang serakah, benci, delusi, sombong, dan ragu di antara murid yang meninggalkan kehidupan duniawi juga masih ada. Ada orang yang berpandangan sesat. Bukanlah setelah meninggalkan kehidupan berkeluarga, setiap orang sama dengan Purna Maitrayani Putra. Terlebih lagi Purna Maitrayani Putra masih ada dalam kumpulan Sangha. Oleh karena itu, Sang Buddha berkata, "Demikianlah para muridku menggunakan metode terampil untuk menyadarkan para makhluk. Sekiranya aku menyampaikan sepenuhnya berbagai hal tentang penampakan dan bimbingan dari mereka, para makhluk yang mendengarnya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka." Sutra Teratai Bab 8, 500 Murid Menerima Peramalan. Mereka menyadarkan para makhluk dengan menggunakan metode terampil, seperti Sariputra, Moggallana Putra, Maitrayani Putra, Mahakasyapa, 3 Kasyapa bersaudara, begitu juga dengan Katyana, dan lain-lain. Para murid Sang Buddha ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dengan ini, mereka semua sama dalam perkumpulan Sangha. Mereka menampilkan kelebihan dan kekurangan mereka, menampilkan kekurangan untuk memperlihatkan kepada para makhluk bahwa ini adalah tidak benar. Terkadang Sang Buddha langsung mengatakan kekurangan dari salah satu muridnya, mengingatkan untuk kepada yang lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sang Buddha selalu mengatakan untuk belajar dari kelebihan murid yang lain. Maka saat mereka menampakkan wujud makhluk awam untuk melatih diri, tentu saja masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka para makhluk yang mendengarnya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka. Dengan ini, apakah ada orang yang bisa membebaskan batin mereka? Apakah ada orang yang benar-benar bisa memahami Dharma yang menakjubkan ini? Orang-orang seperti ini masih memiliki keraguan ini. Sebelumnya, kita pernah berbicara tentang 3 racun batin. Bahkan, Sariputra memiliki kekurangan, yaitu amarah. Nanda juga memiliki kekurangan, keserakahan. Ketiga Kasyapa bersaudara pada awalnya juga merupakan pengikut aliran non-Buddhis. Mereka melatih petapaan api, yang merupakan bagian dari Brahmanisme. Mereka hanya berlatih pemujaan api ini. Mereka adalah 3 abang beradik, maka mereka disebut 3 Kasyapa bersaudara. Menunjukkan pada orang banyak kalau mereka memiliki 3 racun batin juga menampakkan tanda dari pandangan sesat. Menunjukkan racun batin seperti Sariputra menyimpan kebencian dan Nanda melekat pada nafsu. Menampakkan pandangan sesat seperti 3 Kasyapa bersaudara yang sebelumnya adalah Brahmana yang melekat pada delusi. 3 Kasyapa bersaudara yang paling pertama adalah Uruvilva Kasyapa. Semua orang mengenalnya saat melantunkan sutra, diterjemahkan sebagai hutan pepaya. Uruvilva Kasyapa diterjemahkan hutan pepaya karena tempat di mana ia melakukan pelatihan diri berada di tempat ini, jadi dekat dengan hutan ini. Makanya dinamakan hutan pepaya. Itulah Uruvilva Kasyapa. Dia merupakan kakak tertua di antara 3 Kasyapa bersaudara. Dia melakukan pelatihan diri di tempat ini. Pelatihan diri yang ia lakukan adalah pertapaan api. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi pada waktu itu. Semua orang di sini sangat menghormatinya. Negeri tempat pelatihan dirinya memiliki orang yang sangat banyak. Ketika ada yang melihatnya pasti menghormatinya. Kemudian welas asih Sang Buddha membimbingnya. Tentu saja ada kisahnya. Kisah itu cukup panjang, tidak selesai diceritakan. Pertama dari 3 Kasyapa bersaudara adalah Uruvilva Kasyapa, diterjemahkan sebagai hutan pepaya. Dikarenakan berdiam dekat dengan hutan ini, makanya dinamakan demikian.
dalam melindungi 4 kelompok murid dengan menyediakan 4 kebutuhan pokok sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Dia adalah yang terunggul. Kita harus tahu itu. Urulviva Kasyapa cukup dikenal oleh para praktisi Buddhis. Dia tidak hanya terkenal di kalangan umat Buddha. Di negeri itu, sebelum dia menjadi monastik Buddhis, dia sudah memiliki status yang sangat tinggi dalam masyarakat. Namun, setelah meninggalkan kehidupan awam, ia menjadi seorang pemimpin dalam kelompok Sangha. Dia bertanggung jawab untuk melindungi 4 kelompok, terdiri dari biksu, biksuni, upasaka, dan upasika. Untuk keberlangsungan hidup mereka, mereka mengandalkan 4 jenis persembahan: makanan untuk dimakan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Dia bertanggung jawab atas semua ini, melayani para anggota Sangha. Dia adalah orang yang melayani majelis monastik. Dia dalam melindungi 4 kelompok murid dengan menyediakan 4 kebutuhan pokok: pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Adalah semua yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Dia adalah yang terunggul. Sang Buddha memujinya karena menjaga Sangha dengan baik. Hal-hal yang dibutuhkan para praktisi monastik tidak lain adalah 4 kebutuhan pokok ini. Kedua dari 3 Kasyapa bersaudara adalah Gaya Kasyapa. Gaya adalah bahasa Sanskerta dan diterjemahkan sebagai kota, dikarenakan berdiam pada tempat yang berjarak 7 yojana dari Raja Garha, makanya dinamakan demikian. Dia mengamati segala fenomena dharma tanpa kemelekatan. Dalam mengajar dan membimbing para makhluk adalah yang terunggul. Gaya Kasyapa, dia juga melatih diri. Sama, melatih pertapan api. Tempat tinggal dia 7 yojana dari Raja Garha bagian selatan. Tempat dia tinggal sangat dekat dari kota itu, hanya 7 yojana. Maka dia masih melatih pertapan api di tengah masyarakat. Dia mengamati segala fenomena dharma tanpa kemelekatan. Dalam mengajar dan membimbing para makhluk adalah yang terunggul. Saat Buddha membimbing dia melihat bagaimana Sang Buddha telah membimbing, mencerahkan abang dia. Abang saja bisa terima bimbingan Sang Buddha. Pelatihan diri mereka sendiri sejauh ini tidak dapat melenyapkan kegelapan batin. Sang Buddha sepertinya adalah guru besar jiwa kebijaksanaan mereka. Maka dia melepaskan latihan yang dijalankan sejauh ini dan mengikuti Sang Buddha. Dia mendengar Buddha Dharma dan memahami 4 kebenaran mulia, berbagai hukum sebab akibat. Dia mengamati segala fenomena dharma tanpa kemelekatan. Memahami bahwa segala fenomena dharma adalah delusi. Karena dia mendalami pemahaman, dia juga bisa membimbing yang lain, maka adalah yang terunggul. Di antara anggota Sangha, dia adalah salah satu dari yang menyembunyikan besar dan menampakkan kecil. Ketiga dari 3 Kasyapa bersaudara adalah Nadi Kasyapa. Nadi adalah bahasa Sanskerta dan diterjemahkan sebagai sungai. Dalam menjaga niat pikiran tetap hening, menaklukkan ikatan dari karma dan giat membina diri adalah yang terunggul. Nadi Kasyapa, yaitu nadi adalah bahasa Sanskerta, diterjemahkan sebagai sungai. Di antara bersaudara, dia adalah yang di urutan ketiga. Tempat dia membina diri adalah dekat tepi sungai. Dia juga mempraktikkan pertapan api. Ada satu hari melihat benda-benda yang mengalir turun di air sungai. Bukankah ini adalah perkakas praktik pertapan api abang tertua, alat ritual? Mengapa mengalir turun dari hulu seperti ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Terakhir baru mengerti, abang tertua dan abang kedua telah menyerah, yang awalnya membina diri dengan memuja api. Metode praktik pertapan api sekarang sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, menerima pengajaran dari Buddha. Jadi karena seperti ini, dia juga mulai ajaran Buddha juga mulai diterimanya. Oleh karena itu, dia dalam menjaga niat pikiran tetap hening, menaklukkan ikatan dari karma dan giat membina diri adalah yang terunggul. Dia masuk dari awal, dia sudah seperti ini. Niat pikiran sepenuhnya sudah terlepas dari kerisauan. Segala ikatan yang ada, ikatan adalah ketidaktahuan.
Ikatan dari ketidaktahuan sudah terlepas. Dia fokus tekun bersemangat dalam membina diri, memberi kebaikan terhadap diri sendiri. 3 bersaudara semua memiliki metode yang berbeda. Abang tertua bersedia melayani orang banyak, masuk ke dalam pekerjaan 4 jenis kebutuhan pokok. Yang kedua, dia sudah memahami, dia bisa membabarkan dharma kepada orang banyak. Yang ketiga, dia adalah memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Lihatlah, 3 bersaudara ada 3 macam, metode yang berbeda. Singkat kata, membina diri dengan satu niat pikiran, selanjutnya mengatakan, demikianlah para muridku, menggunakan metode terampil untuk menyadarkan para makhluk. Ini adalah praktik kerjasama dengan baik dari 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Ketika bekerja sama dengan lainnya, menunjukkan 3 racun batin dalam perbuatan mereka dan menampakkan tanda dari pandangan sesat, guna memikat mereka yang bingung, membuat lebih mudah diikuti. Muridku adalah demikian. Di tengah orang banyak, praktik bekerja sama dengan baik dari 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Purna Maitrayani Putra juga ada 3 kasyapa bersaudara. Mereka juga di tengah orang banyak dengan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Semua tahu 4 metode dalam memeluk semua makhluk: berdana, berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik, menggunakan cara demikian untuk membimbing semua makhluk. Jadi ini adalah menunjukkan 3 racun batin dalam perbuatan mereka dan menampakkan tanda dari pandangan sesat. Walaupun tubuhnya adalah biksu hanya untuk diketahui semua orang, saya dulu juga demikian. Melewati kehidupan yang demikian, sekarang mengatakannya kepada semua orang, saya telah berubah, saya melatih diri, kondisi batin saya sekarang juga ingin dipahami semua orang. Walaupun dulu melatih diri dengan ajaran non-Buddhis, sekarang kembali lagi ke ajaran Buddha. Semestinya bisa terlihat oleh semua orang. Yang saya latih sekarang adalah Dharma sejati, memahami dengan jelas tanpa rintangan, menggunakan ini untuk guna memikat mereka yang bingung, untuk memikat mereka yang belum terbuka hatinya. Praktisi kendaraan kecil demikian memberi bimbingan secara sabar dan sistematis kepada orang ini. Demikian mereka bisa melihat mereka, seperti menceritakan kisah dari mereka sendiri. Kamu telah dapat melakukannya. Saya semestinya belajar dari kalian. Sekiranya aku menyampaikan sepenuhnya berbagai hal tentang penampakan dan bimbingan dari mereka, sekiranya Buddha menyampaikan seluruhnya, satu persatu hal tentang metode terampil yang ditampakkan. Bila saya baik-baik membuat muridku semua ini, semua menunjukkan hal tentang metode terampil, mengatakannya sebenarnya, para makhluk yang mendengarnya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka. Harus mengatakan pada semua orang, semuanya bersungguh hati bersumbangsi. Bila demikian, para makhluk ini mendengarnya. Batin masih sama, masih belum terbuka, masih saja ada keraguan. Walaupun orang ini demikian membangkitkan tekad, melatih praktik ajaran kendaraan besar, mengapa masih di tengah orang banyak? Maka masih ada keraguan. Sehingga Buddha menyampaikan sampai di sini masih ada sedikit tak berdaya. Sehingga sekarang hanya menyampaikan sekilas saja. Sehingga hanya sekilas saja mengatakan pada semuanya. Kalau hendak mengatakan sampai tuntas, keraguan semua orang akan bertambah banyak. Sehingga sekarang adalah demikian. Berkata sekilas pada kalian. Mungkin saja tidak dapat mengatakan semuanya pada semua orang. Takut semua orang bila mendengarnya muncul banyak keraguan lagi. Para makhluk yang mendengarnya akan menyimpan keraguan dalam batin mereka. Sekarang hanya menyampaikan sekilas saja, tidak berani menjelaskan hingga tuntas, sebab takut kalau para Sravaka akan muncul keraguan. Singkat kata, bersungguh hati. Batin kita pada dasarnya sifat hakiki Tathagata. Tiada keserakahan dan kemelekatan. Kemudian kita menjadi ada keserakahan dan kemelekatan menyebabkan kita menciptakan banyak kerisauan. Kita setiap orang harus selalu bersungguh hati dalam keseharian kita. Masih ada orang yang tidak memahaminya. Kita harus mengetahuinya. Buddha menggunakan banyak cara, dengan metode terampil, dengan cara membaur tanpa terdeteksi.
praktisi kendaraan kecil membabarkan ajaran Bodhisattva. Ini bukanlah tidak mungkin. Kita semua dalam pelatihan diri, juga banyak orang terhadap ajaran sangatlah menghayatinya. Ada kalanya melihat murid membabarkan Dharma juga sangat bersukacita. Ada pemahaman seperti ini, maka semua orang harus saling menghormati. Bila mendengar Dharma ini, kita juga dapat menggunakannya. Kita harus menggunakannya, janganlah timbul batin yang melekat pada wujud, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.